Makalah yang ke-9 dari bab yang ke-10 diambilkan dari kata-kata orang cerdas, ulama yang cerdas, ulama-ulama yang ahli hikmah. Kata ulama, asyratu khisalin, ada 10 hal yabghaduha Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat membenci 10 hal tersebut. Ada 10 hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min asyrati anfusin, 10 hal itu melekat pada setiap 10 jiwa. 10 hal tersebut atau 10 hal yang dibenci oleh Allah itu dimiliki oleh 10 orang, oleh 10 individu. Ai aksaru bughdhan min ghairihim. Memang Allah subhanahu wa ta'ala itu membenci banyak hal yang berkaitan dengan yang sifatnya itu tidak baik. Akan tetapi kalau yang 10 hal ini aksaru bughdhan, jadi dominan marahnya itu lebih besar, marahnya Allah itu lebih besar min ghairihim, dibandingkan dengan marahnya Allah dengan hal-hal yang lain, dibandingkan dengan marahnya Allah jika dikaitkan dengan selain 10 hal tadi itu. Jadi 10 hal ini sangat dibenci oleh Allah, yang mana 10 hal tersebut melekat pada 10 orang, 10 macam orang yang akan disebutkan. Apa saja yang dimaksud dengan 10 hal yang melekat pada diri seseorang itu? Yang pertama, rupane al-bukhlu medit. Rupane al-bukhlu medit minal awliyai saking piro-piro wong sugih. Rupane al-bukhlu pelit minal awliyai saking piro-piro wong sugih. Qala wis dawuh sapa hakimun, sapa hakimun Imam Hakim, al-bukhlu utawi medit iku mahmul, iku mahmul sifatil insaniyati, ngelebur piro-piro sifat kemanusiaan. Al-bukhlu utawi pelit, al-bukhlu utawi medit iku mahmul sifatil insaniyati, ngelebur piro-piro sifat kemanusiaan. Wa isbatu adatil hayawaniyati, wa isbatu adatil hayawaniyati, lan netepake piro-piro kebiasaane hewan. Wa isbatu adatil hayawaniyati, lan netepake piro-piro kebiasaane kehewanan. Ini yang pertama. 10 hal yang dibenci oleh Allah adalah yang pertama, yaitu orang yang pelit. Sedangkan orang yang pelit itu sebenarnya adalah orang yang punya, orang yang kaya, orang yang berharta, orang yang ya tidak miskin, tidak fakir. Dia termasuk orang yang kaya, akan tetapi dia sangat pelit. Qala hakimun al-bukhlu mahmu sifatil insaniyati. Imam Hakim mengatakan al-bukhlu mahmu sifatil insaniyati. Kebakilan itu merupakan penghancur dari beberapa sifat kemanusiaan. Kebakilan itu adalah sebagai sebuah alat penghancur bagi sifat-sifat kemanusiaan. Sifat-sifat kemanusiaan itu contohnya rasa kasih sayang, itu adalah sifat kemanusiaan yang mutlak dimiliki oleh manusia. Agamanya apapun, dari suku apapun, negara manapun, yang namanya insaniyah,
kemanusiaan itu pasti mempunyai sifat kasih sayang, mempunyai sifat belas kasihan. Wa isbatu adatil hayawaniyati, dan kebakhilan itu merupakan kebiasaan dari sifat-sifat kehewanan. Kebakhilan itu merupakan bagian dari sifat-sifat kehewanan. Bagaimana kita tahu kalau hewan itu untuk berbagi itu sangat sulit. Jika seandainya ada kucing mendapatkan lauk, maka dia dengan sendirinya akan melalap habis lauk yang dia dapat itu, bidang misalnya. Ya sampai habis ya dia makan. Pernahkah kita menjumpai kucing dapat pindang utuh, kemudian di tengah-tengah pas dapat separuh dari pindang yang dia makan, dia ingat temannya? Enggak ada. Pasti dia akan menghabiskan pindang itu. Ya, kalau manusia berbeda seharusnya. Jadi berbeda. Jika dirinya itu orang yang punya, orang yang berharta, perlu disadari harta yang dia miliki itu juga terdapat hak dari orang lain. Seharusnya itulah yang dimiliki oleh insan, oleh manusia. Akan tetapi karena kebakhilannya itu, ya akhirnya sifat kemanusiaan yang karakter asli itu menjadi hilang. Karakter asli kemanusiaannya menjadi sirna dikarenakan sifat bakhil yang dia miliki. Ya, karena sifat bakhil yang dia miliki. Itu artinya antara kebakhilan dengan kehewanan itu ada hubungan erat. Antara kebakhilan dengan kehewanan itu memiliki hubungan yang sangat erat. Artinya erat itu ya, kebakhilan itu seharusnya hanya dimiliki oleh hewan, tidak seharusnya dimiliki oleh manusia. Itu yang pertama, al-bukhlu minal aghniyah, kebakhilan dari orang-orang yang berharta, dari orang-orang yang kaya. Yang kedua, wal kibru lan gumedhe. Wal kibru lan gumedhe minal fuqara'i, saking pira-pira wong fakir. Wal kibru lan gumedhe minal fuqara'i, saking pira-pira wong fakir. An Abi Hurairah diceritakan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasul, iku qala dawuh sapa Rasul, idza qala nalikane ngucap sapa ar-rajulu wong lanang, idza qala nalikane ngucap sapa ar-rajulu wong lanang, halaka rusak sapa annasu menungso, halaka rusak sapa annasu menungso, fahuwa mongko utawi rajul, fahuwa mongko utawi rajul iku ahlaku luweh rusake iku ahlakuhum luweh rusake menungso, iku ahlakuhum luweh rusake menungso. Rawa ngriwayataken hu ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Wa riwayatu utawi riwayat al-masyhuratu kang kuncara, al-masyhuratu kang masyhur, kuncara itu masyhur, al-masyhuratu kang masyhur, kang terkenal, kang viral. Birofi kafin, iku birofi kafin kelawan diwaca rofa huruf kafin, iku birofi kafin kelawan diwaca rofa huruf kafin. Ai ahlakuhum,
ai ahlakuhum tegese lafaz ahlakuhum. Waruya lan diceritakan apa ahlakuhum, waruya lan diceritakan lan diriwayataken apa ahlakuhum binasbiha kelawan nasobe kaf, binasbiha kelawan nasobe huruf kaf. Wahada nahyu utawi iki larangan, wahada nahyu utawi iki larangan iku liman maring wong kala kang ngucap sapa man, kala kang ngucap sapa man dalika ing mengkono-mengkono ucapan, dalika ing mengkono-mengkono ucapan ujuban krana ujub, ujuban krana ujub binafsihi kelawan awak dhewe man, binafsihi kelawan awak dhewe man, wa tasawuran lan menghina, wa tasawuran lan meremehkan, menganggap kecil linnasi maring manungsa, wa tasawuran lan menghina atau menganggap kecil atau menganggap remeh linnasi maring manungsa, wartifaan lan nganggep tinggi, wartifaan lan menganggap tinggi alaihim ing atase manungsa, alaihim ing atase manungsa. Fahadha mongko utawi iki ucapan, fahadha mongko utawi iki ucapan, huwa yuhada, huwa yuhada iku al haramu haram, iku al haramu haram. Wa amman anapun utawi wong, wa amman anapun utawi wong kala kang ngucap sapa man, kala kang ngucap sapa man hu ing ucapan, lima krana barang yaro kang weruh sapa man, lima krana barang yaro kang weruh sapa man finnasi ing dalem manungsa, finnasi ing dalem manungsa, bayanin min naqsin, bayanin min naqsin saking cacat atau kurang, bayanin min naqsin saking kurang, fi amri dinihim ing dalem perkarane agamane annas, fi amri dinihim ing dalem perkarane agamane annas. Wa qala lan ngucap sapa wong hu ing ucapan, wa qala lan ngucap sapa wong hu ing ucapan tahazzunan krana nyusahake, tahazzunan krana nyusahake alaihim ing atase manungsa, alaihim ing atase manungsa, wa ala dini, wa ala dini lan ing atase agama, wa ala dini lan ing atase agama. Fala baksa, fala baksa mongko iku ora ana bahaya iku maujud, fala baksa mongko iku ora ana bahaya iku maujud, bihi kelawan ucapan, bihi kelawan ucapan, hakadha hale kaya mengkono-mengkono, hakadha hale kaya mengkono-mengkono, fassara mentafsiri hu ing kadha, fassara mentafsiri hu ing kadha sapa al ulama ulama, sapa al ulama ulama. Ini yang nomor 2. Kalau yang pertama tadi hal yang dibenci oleh Allah, ya sangat dibenci oleh Allah. Yang pertama adalah kebakhilan yang dimiliki oleh orang yang berharta, orang kaya. Yang kedua adalah al-kibru minal fuqara, kesombongan yang berasal dari orang fakir, orang fakir kemudian sombong. Yang disombongkan itu apanya? Nah, makanya di sini dimunculkan hadis sebagai penguat, sebagai dalil dasar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qala, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasul bersabda, idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa aghlabuhum. Jika ada seseorang yang mengatakan halakan nasu, rusaklah manusia itu, fa huwa aghlabuhum, maka sebenarnya yang rusak itu adalah orang yang mengucapkan kerusakan itu sendiri. Idza qala rajulu, jika ada seseorang yang mengatakan halakan nasu, rusaklah orang itu, misalnya begitu, fa huwa ahlakuhum, maka orang yang lebih rusak. Yang lebih rusak itu adalah orang yang menganggap rusaknya orang lain. Berarti orang yang mengucapkan kerusakan terhadap orang lain itu oleh Kanjeng Nabi disebut sebagai orang yang paling rusak. Belum tentu orang yang dikatain itu lebih rusak dibandingkan dengan orang yang mengatai tadi. Itu berarti yang dimaksud dengan al-kibru minal fuqara, kesombongan yang berasal dari orang-orang fakir itu terpusat pada ucapan. Ya, orang fakir itu kan pastinya hartanya juga tidak punya. Nah, ini dari ucapan. Ucapan orang fakir, halakan nasu. Misalnya dia meminta, kemudian tidak diberi. Orang yang tidak memberi permintaannya itu akhirnya dianggap rusak misalnya, atau disumpah serapah. Nah, orang yang disumpah serapah itu belum tentu lebih rusak dibandingkan dengan orang yang fakir atau orang yang menyumpah tadi itu. Paham ya? Jadi yang dimaksud dengan al-kibru minal fuqara, kesombongan yang berasal dari orang fakir. Wa riwayatul masyhuratu bi raf'i kafin ahlakuhum. Riwayat yang masyhur ahlakuhum, kafnya itu dibaca rafa, berarti wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun. Itu riwayat yang masyhur. Tapi kalau riwayat yang lain yang tidak begitu masyhur tapi juga tetap betul, itu ada yang mengatakan, ada yang membaca binas dikafin, yaitu dengan cara membaca nasab huruf kafnya. Ada ahlakuhum, itu berarti dibaca rofa. Kalau ahlakahum, kafnya dibaca fathah, itu berarti dibaca nasab. Wahada nahyu liman qala dzalika hujban bi nafsihi wa tasawuran linnasi. Larangan yang ada di dalam hadis Kanjeng Nabi tadi itu liman qala, hanya untuk orang yang mengatakan ucapan tersebut dengan maksud apa? Ujuban, yaitu ujub. Dia itu takjub dengan dirinya sendiri, ujuban binafsihi, wa tasawuran, kemudian disertai dengan anggapan yang remeh linasi terhadap orang lain. Menganggap remeh orang lain, menganggap kecil orang lain, menganggap tidak ada gunanya orang lain. Jadi meninggi-ninggikan dirinya sendiri, kemudian merendahkan orang lain. Wartifa'an alaihi, dan menganggap dirinya itu lebih penting, menganggap dirinya itu lebih bermanfaat, menganggap dirinya itu lebih ini, lebih itu, dan sebagainya. Fahada huwa al-haram, maka yang demikian itulah yang dihukumi haram. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya dirinya itu lebih bermanfaat dibandingkan dengan orang lain,
walaupun itu realitanya memang betul, maka itu tetap tidak boleh diucapkan, ya, tidak boleh diucapkan. Fahadha huwal haram, yang demikian itu adalah haram, maka jangan dilakukan. Menganggap orang lain remeh, kemudian dirinya itu serba benar. Wa amma man qala, adapun jika orang itu mengatakan lima yara fin nasi, orang tersebut mengatakan terhadap sesuatu yang dia ketahui, mengatakan seseorang tetapi dirinya atau orang yang mengatakan itu memang betul-betul tahu kondisi real, kondisi nyatanya dari orang yang dikatakan tadi. Nah, yang dimaksud dengan ucapan itu ucapan bagaimana? Min naqsin, yang diucapkan itu adalah sebuah kekurangan, atau sebuah kecacatan. Dalam perihal apa? Fi amri dinihim, yaitu di dalam perihal agama dari orang yang dikatakan. Wa qalahu tahazzunan alaihim, akhirnya orang tersebut mengatakan karena membuat orang lain itu sedih. Wa ala dini, dan juga terhadap agamanya itu seakan-akan dirinya itu sudah tidak beragama lagi. Fala ba'sa bihi, maka yang demikian itu tidak apa-apa. Fala ba'sa bihi, maka yang demikian itu tidak masalah. Artinya begini, ada orang mengatakan kamu itu ya seharusnya sholat 5 waktu dijalankan dengan baik. Jangan sampai sholat 5 waktumu itu ada yang bolong. Itu kan mengatakan kejelekan, mengatakan min naqsin, kekurangan yang ada pada orang lain. Tetapi yang dikatakan adalah min amri dinihim, dalam perihal agama, dalam perihal kebaikan. Maka yang demikian itu diperbolehkan. Gak usah jauh-jauh, kamu tiru saya saja. Gak seperti itu boleh. Tiru saya, itu boleh. Nah, jadi min amri dinihim, pemahaman min amri dinihim itu silakan dikembangkan dengan berbagai pengembangan, pokoknya menyangkut kebaikan. Misalnya Al-Ghani itu menasihati baik, itu betul kata setor rajin di rumah aku, ya itu boleh, gak masalah, ya. Jadi gak masalah. Fala ba'sa bihi, hal seperti itu tidak dianggap dosa, tidak dianggap atau tidak dihukumi haram. Hakada fassarahul ulama, yang demikian itulah penafsiran dari para ulama. Terus misalnya Departemen Kebersihan mengingatkan, bajumu itu jangan kelemeran, orang nggak bisa rapi kayak saya, rapi, rambut selalu bersisir, mandi 4 kali 1 hari, rohan rutin, walaupun nyuruh dok, tiruan saya. Nah itu boleh seperti itu. Padahal itu kan sama-sama dipilih direndahkan, tiruan saya menganggap dirinya itu lebih baik. Tapi kalau yang diingatkan itu adalah perihal kebaikan, maka menurut Imam An-Nawawi Al-Batani, dia berpendapat fala ba'sa,
tidak masalah. Yang demikian itu tidak masalah. Ada temannya terlalu larut malam tidur, misalnya, ya kamu tidur ya, besok orang, ya gampang, yang gampang, kayak saya nih tidur, sudah tidur, nanti bangun tahajud, itu boleh. Padahal yang ngomong tok, itu boleh. Fala ba'sa bihi, jadi tidak masalah. Yang demikian itu tidak masalah. Misalnya lagi sampai, kamu itu sudah tua, misalnya gitu, kecuali sebentar, cuma anak kan itu anaknya nggak perlu segenap, aku udah isu, boleh isu, lalu itu, ya maksudnya kerja, itu boleh. Jadi merendahkan orang lain, tetapi meninggikan dirinya sendiri. Akan tetapi perihal yang diomongkan itu adalah demi motivasi bagi orang lain, itu boleh. Di ruang aku, terus lagi, besok ngomong nih, aku, kamu juga akan menolak. Yo dikurangi mana gaji stop. Padahal itu mungkin dirinya karena dikasih akhirnya ngomongnya gitu. Saya sehat, walaupun gemuk tapi sehat. Ya itu boleh. Jadi meninggikan dirinya sendiri, menganggap remeh orang lain, tetapi tujuannya kan ada, jelas. Ya, tapi tujuannya adalah jelas. Ya, yang nggak boleh itu ya yang ke atas tadi kan. Idza qala rajulun halakan nasu fa huwa a'lamu. Misalnya ada anak setor oleh departemen pendidikan, dikatakan ini, nah itu yang nggak boleh. Maksudnya gitu loh, yang nggak boleh. Terus sudah pastor misalnya ciri, cimbil, misalnya gitu. Misalnya sudah pastor kok ngorokan, ambil, misalnya itu yang nggak boleh. Wes, dia itu salah, mana disalah mana, nedon, wadrat itu yang nggak boleh. Aku des, beda dengan yang bawahnya tadi. Oleh ngandani kan berbeda, dengan bahasa yang berbeda, tujuannya juga berbeda. Kalau asing keliru ya diingatkan. Ojo langsung disuruh aduh. Kata-kata itu kan gak enak. Kadang gak ropo-ropo tas tekon melok nyurai. Padahal gak ropo-ropo. Itu dari nedon. Orang yang disurai itu akhirnya menjadi tidak termotivasi, justru aku ini kok sama ya orang itu. Akhirnya perlu diri, mau bilang. Cukup tapi rapian, candolane mulai naruh federasi. Tidak mati. Korban bullying, korban perundungan dalam bahasa sekarang itu dirundung. Ya. Korban perundungan itu sekarang masuk undang-undang ya, hati-hati. Jadi misalnya ayat untuk kronologi itu kalau sekalian dilaporkan ke polisi itu bisa diproses, makanya hati-hati. Aku makanya diproses semuanya. Masalahnya juga ada undang-undangnya. Nah, kalau pengen imbas yo nggak
daripada akhir bapakmu kan bisa ngeles. Nah, itulah al-kibru minal fuqara. Jadi kesombongan dari orang yang fakir itu nggak boleh, atau sangat dilaknat, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.